Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes, tidak unboxing, untuk sebuah graphic card ya. Ya, jadi di sini saya memiliki graphic card dari Gigabyte versi Dual Fan dan kita akan coba cek seri apa ya guys. Sebelumnya di sini kita lihat, ya, di sini adalah Gigabyte versi GTX 1050 Ti dengan varian Dual Fan ya. Oke, untuk di sini memori 4 GB, GDDR5 dan kita coba lihat di sini variannya menggunakan Dual Fan, kemudian PCI Express 16 kali ya, sudah 16 kali, kemudian heatsink berwarna putih silver di bagian belakangnya, menggunakan kipasnya ini auto fan control ya guys. Jadi dia akan berputar saat suhu menyentuh 60 derajat. Apabila suhu di bawah 60 derajat dia akan idle, akan diam. Dan untuk portnya di sini ada 3 port tambahan menggunakan gold plated, yaitu untuk DisplayPort dan HDMI, dan juga ada DVI port. Mantap juga ya, masih kinyis-kinyis. Oke, di bagian atas di sini ada emboss Gigabyte, tulisan Gigabyte, tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi sangat-sangat super hemat daya ya, tidak memerlukan pin power tambahan. Oke, di bagian heatsinknya, kemudian di bagian belakang ya, mantap jiwa. Untuk spesifikasi di bagian belakangnya, serinya lebih detail adalah GVN10T 105 TOC 4GD. Jadi versi GDDR5 GTX 1050 Ti OC Edition ya. Untuk garansinya ini masih panjang banget. Pembelian bulan 11 bulan 10 tahun 2020, jadi akan berakhir di bulan 11 tahun 2023. Mantap ya. Dan di sini unitnya juga masih kinis-kinis. Untuk plat belakangnya sangat-sangat bersih untuk fibernya ya. Mantap jiwa guys. Oke, karena di sini sudah kita cek, kita akan langsung pasang aja unitnya guys. Kita akan pasang di rig. Seperti biasa kita akan gunakan port PCI Express. Oke, kita taruh dulu. Saya pindahkan tripodnya. Oke, dipasang sampai keletek. Kunci satu baut aja cukup ya. Kita pasang port HDMI, kemudian colok power tanpa pin power tambahan, namun saya supply dengan PSU Coger CMX 700W 80 plus bronze ya. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kipas berputar dengan mulus, kinyis-kinyis, dia langsung stay idle kipasnya. Kita langsung ke display ya. Oke, paskan tengah dulu. Ya, ini saya tes per 25 Desember hari Sabtu jam 5.18 pagi ya. Karena ini tes yang kedua, jadi dia langsung sudah terdeteksi untuk resolusi layar seperti itu. Oke, kita tunggu semua startup terload. Kipas sudah idle ya, kipas sudah standby, standing bank. Kita tunggu semua startup terload. Sudah kali ya. Kita coba buka MSI Afterburner, sudah jalan ya, terdeteksi. Kemudian kita buka GPU-Z, touch power up GPU-Z, dan juga kita buka 3D Mark. Oke, di sini terdeteksi GTX 1050 Ti, GP107. Kita look up dulu, seperti biasa, sama ya. Oke, di mana tadi touch power GPU-Z? Oke, di sini GPU-Z-nya GeForce GTX 1050 Ti OC ya, sama serinya, gambarnya juga sama, GP107. Kemudian core-nya ada 768 ya, sama 768 Unified, DirectX 12 supportnya dari Gigabyte.
berjalan di 16 kali 3.0, saat ini posisi 2.0. Kemudian GDDR5 Samsung 4 GB, sama di sini memory type-nya GDDR5 128 bit. Kemudian untuk drivernya di 456.71 DCH Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian untuk GPU clock dan memory clock serta bus clocknya sama ya, clock ya. Mantap jiwa. Untuk serinya seperti ini. Apalagi ini? Oke, TDP di sini tertera 75 watt, tapi nanti kita akan tes. Untuk sensor posisi suhu terendah di angka saat ini posisi 40 derajat. Seharusnya dia di angka 30 derajat. Di tes pertama tadi di suhu 30 derajat, karena ini posisi sudah saya tes. Kondisi kipas juga tidak berputar ya. Jadi dia ini masuk kategori idle dan dingin ya guys ya. Oke, kita akan tes menggunakan 3D Mark. Di sini kita akan jalankan Firestrike aja ya. Kita akan tes menggunakan Firestrike. Kita akan running. Kita akan pantau suhunya. Suhu idle dengan kondisi kipas tidak berputar, stay saat ini di angka 43 derajat Celcius. Jadi dia akan berputar di angka 60 derajat, dan saat kipas berputar dia akan stay di angka 61, 62, 60, kisaran itu terus guys. Dan berangsur turun kalau tidak digunakan, karena benchmark ini di load secara maksimal ya. Oke, kita jalankan Firestrike Graphic Test 1. Ini lebih ke 3 dimensi ya, motion 3D-nya, tekstur mapping dan render operating unitnya. Kita akan cek di sini guys. Oke, di sini suhu sudah posisi di angka 55 derajat Celcius, kipas berputar di 60, TDP di 69 watt ya, GPU load 99%, kemudian untuk CPU di 37 derajat Celcius. Ya, ini kipas sudah mau berputar, sudah menyentuh 61, dan betul sekali kipas sudah berputar. FPS stay di 34, 35, 39, 40, mantap jiwa. 1050 frame ya. Jadi di atas rata-rata untuk jumlah frame yang didapat pada Firestrike 1. Kemudian kita lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Oke, start di 51. Kipas juga masih belum berputar, 51 derajat Celcius. TDP 70 watt. Prosesor di 37 derajat Celcius, frame rate di 40 fps ya. Untuk fps-nya mantap nih guys. Untuk seri Gigabit 1050 Ti OC ini dia fps-nya tergolong tinggi ya. Oke, saat kipas berputar dia akan stay di 62 derajat Celcius, 61 derajat Celcius, 60 derajat Celcius ya, kisaran 60 sampai 63 ya maksimal ya. Jadi full load suhu tuh di kisaran 63 derajat Celcius guys. Full load full ya. Suhu tertingginya seperti itu. Mulus ini untuk 28 fps ya kurang lebih. Kemudian ini basic testnya di tes prosesornya, jadi VGA cenderung untuk akan idle ya, akan standby. On screen displaynya sudah keluar ya. GPU load hanya 13-12%, dan berangsur turun suhunya sudah di 47 derajat Celcius, dan kipas itu langsung berhenti tidak berputar karena suhu tidak mencapai 60 derajat. Oke, yang terakhir combine test. Ini ada banyak layer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang lebih ada 6 lapisan. Jadi ini bisa dikatakan sangat berat sekali untuk tes combine-nya, tapi kita akan pantau. Ini hanya sekitar 10-15 detik. Suhu 48 derajat Celcius. Untuk GPU load masih di 1%, dia akan berangsur naik saat proses berjalan. Kipas masih belum berputar, 100% di 50 derajat Celcius ya. Oke, 60 derajat Celcius, 61 derajat Celcius. Ini akan menjadi penentu suhu max-nya guys. 62 derajat Celcius, kipas sudah berputar ya tadi ya. 63 derajat Celcius, mantap jiwa ya, stay di 63 derajat Celcius ya. Kita akan lihat resultnya. Mantap jiwa guys, 6500 untuk skornya. Grafik skornya di 7803 ya, mantap jiwa. Your score 6800, average 6610, dan base nya di 7720. Oke, mantap, tidak terpaut jauh dari
average score dan base score-nya. Kemudian kita lihat di sini untuk detail monitornya, suhu tertinggi startnya pertama di 45 derajat, maksimal di 62 derajat untuk tes pertama. Tes kedua start 54 derajat dan suhu tertinggi di 64 derajat Celcius ya. Jadi suhu maksimal di 64 derajat Celcius, kemudian berangsur turun, dan tes terakhir fisik test itu tembus di 63,38 derajat Celcius saja guys. Jadi sangat-sangat adem untuk kinerja dari si Gigabyte GTX 1050 Ti. Di sini GPU clock di 1700-an, memory clock juga di 1752, GPU temperatur 64 derajat maksimal, average di 49 derajat. Saat ini posisi kipas sudah berhenti, dan untuk kondisi suhu terendahnya posisi di 40 derajat itu untuk tes kedua ya guys ya. Tes pertama tadi di 30 derajat Celcius, 30, 31, 32 kisaran itu. Jadi ini sangat-sangat masih masuk kategori adem. Oke, kemudian untuk TDP ini yang perlu kita ketahui, untuk asupan PSU maksimal 70 watt ya, 69,7 watt, average 43,5 watt, dan saat idle dia hanya butuh 35,7 watt aja. 35,7 watt ya guys ya. Mantap, overall performa dari si Gigabyte GTX 1050 Ti ini mantap dan just gandos ya guys ya. Oke, kita akan lanjut tes grafik card berikutnya. Kita akhiri videonya dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.